أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Sadaqallahul azim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya 87 dan ayat 88. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan juga seluruh keluarga besar kita dan keluarga besar kita seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya senantiasa cinta kepada Al-Quran ini dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya dan mengamalkan isi kandungannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawati,
berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin tanggal 28 Oktober 2023 Masehi, seluruh para pemuda-pemudi memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kalau kita pahami sejarah ini, 1928 ke 1945, ini 17 tahun lamanya. Dan sekarang pada tahun 2023 Masehi, ini terhitung sudah 95 tahun peristiwa Sumpah Pemuda ini. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peringatan-peringatan yang bersejarah ini, para pemuda-pemudi kita nantinya akan menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa, dan juga bisa dibanggakan oleh ayah ibu kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan nantinya menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia dan berprestasi selamat dunia akhirat. Nanti bisa dilihat di surat 33 ayatnya 34 sampai 35. Mudah-mudahan dengan angka 17 kita senantiasa ingat satu tujuan, dan juga kita mengharapkan yang namanya pitulungan, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah terjadinya Sumpah Pemuda itu selama 17 tahun, akhirnya Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Ini sebuah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lupakan. 17 Ramadan adalah Al-Qur'an diturunkan, 17 rakaat kita harus melakukan sholat. Kemudian 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing seluruh warga bumi ini menjadi warga bumi yang beriman takwa, sehingga jadi apapun dia akan menjadi orang-orang yang baik, seperti ada di surat kelima ayatnya 55 dan juga surat 25 ayatnya 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 87. Kaum muslimin akan menerima ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di hari kemudian nanti. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang-orang yang beriman takwa, semasa hidupnya dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah itu, sehingga dia bisa hidup
dengan beriman takwa, dan pada saat dia mati nanti juga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di alam barzah juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta keluarga besar kita, ustadz-ustadzah kita, dan teman-teman kita yang baik. Nanti bisa dilihat di surat 40 ayat 7 sampai ayat 9. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah. Karenanya janganlah kaum muslimin lalai berbakti kepadanya dan tunduk menjunjung perintah dan menjauhi larangannya. Jadi dua ini yang harus kita perhatikan. Perintah-perintahnya mari kita lakukan, dan larangan-larangannya marilah kita tinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Kebahagiaan dan ketenangan jiwa serta kemurnian akal manusia adalah terletak pada kebebasan dari belenggu kebendaan. Nah, kita ingat, kita sudah 78 tahun kita merdeka, kita menghirup udara kebebasan, ya, terhindar dari belenggu penjajahan. Makanya kita harus bersyukur untuk menjadi warga bumi Indonesia yang beriman takwa, yang taat pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan sampai kita ini diberi kemerdekaan malah tidak maju, tapi malah mundur. Ini adalah sebuah kerugian yang nyata. Oleh karena itu marilah kita semuanya bangkit, berdiri, maju, mulia, dengan senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah, karena hanya Allah yang sanggup membangkitkan dan menghimpun manusia pada hari kemudian, hari yang pasti datangnya. Karena itu hendaklah manusia percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, karena tidak satupun yang dapat lebih dipercayai selain firman Allah Subhanahu wa taala. Baca, fahami, amalkan, dakwahkan 114 surat, 6.236 ayat agar hidup kita selamat dunia akhirat. Surat Al-Qasas nanti lihat ayat 77. Adapun yang bukan berasal dari Allah tidak pasti kebenarannya, karena berita-berita dari manusia mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Jadi kita harus selektif mengikuti umat manusia ini. Apakah umat manusia ini hatinya waras, ataukah hatinya mati, ataukah hatinya sakit. Jadi kita lihat dengan firman suci. Nanti kita lihat Al-Baqarah 1-5. Orang yang hatinya waras, orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya baik dan kuat, kita ikuti. Al-Baqarah 6-7. Orang yang hatinya mati. Al-Baqarah 8-20. Orang yang hatinya sakit. Mari, apabila kita diberikan oleh Allah hati yang sehat, maka doakan seluruh umat yang hatinya mati agar dihidupkan oleh Allah, mampu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan umat yang hatinya masih sakit, yang biasa berkata dusta, yang selalu mengingkari janji-janjinya dan berkhianat atas amanat yang dipikulnya, marilah kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia bisa hijrah menjadi orang yang soleh solihah, yaitu berkata benar dan menepati janji-janjinya dan amanat atas amanah yang dipikulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 88. Ayat ini menyingkap suatu kenyataan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bahwa ada segolongan kaum munafik yang selalu bermuka dua terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum muslimin dalam menghadapi peperangan. Mereka pura-pura membantu dan menyokong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum muslimin, padahal yang sebenarnya mereka enggan memberikan bantuan. Bahkan mereka dengan sembunyi-sembunyi membantu musuh muslimin. Inilah yang namanya musuh dalam selimut. Kita harus berhati-hati. Umat yang hatinya mati, umat yang hatinya sakit, itu adalah musuh-musuh kita. Janganlah mereka kita jadikan teman-teman kita. Jadikanlah musuh sebagai musuh dan jadikanlah teman sebagai teman. Oleh karena itu harus kita memahami firman suci ini sehingga kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi orang-orang munafik ini, ternyata kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa kaum munafik itu harus ditindak dan dibasmi. Sedang golongan kedua ingin membela mereka karena mereka dianggap penolong kaum muslimin. Nah, akhirnya bingung semuanya. Ya, dilihat wajah penampilannya kok kayak orang Islam, tapi setelah dilihat hatinya dan tingkah ucap pikir hati perbuatannya kok jauh dari umat Islam. Nah, inilah yang namanya kaum munafik, ya. Kita harus berhati-hati, ya. Sikap kaum muslimin dikoreksi. Mengapa mereka terpecah belah dan tidak bersatu padu menghadapi kaum munafik? Disebutkan bahwa orang-orang munafik itu sebagai orang-orang yang telah dibalikkannya kepada kekafiran. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Jadi orang-orang munafik itu ternyata punya teman-teman setia yang namanya orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Itu temannya orang-orang munafik. Oleh karena itu umat Islam harus berhati-hati terhadap ucap, hati, pikiran mereka, tingkah laku mereka. Kita harus berhati-hati, minta pertolongan dari Allah agar kita dijauhkan dari teman-teman setan ini, ya. Lihat nanti di surat Al-Mujadilah ayat 14-20, dan mari kita mohonkan taubat agar dia bisa menjadi Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Karena tindak tanduk mereka sendiri dan sebagai orang-orang yang telah disesatkannya, dengan arti mereka telah menjadi sesat karena keingkaran dan tidak mengindahkan lagi petunjuk-petunjuk Allah, ya. Jadi orang-orang munafik itu kenapa menjadi orang-orang yang buruk sedunia ini? Karena mereka sudah tidak
cinta lagi kepada petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk para nabi, dan petunjuk dari para sahabat-sahabat setia, para habaib, para kiai umat Islam. Mereka jadikan musuh-musuh mereka, padahal itu adalah saudara-saudari kita. Nanti lihat, untuk berbangsa dan bernegara supaya jadi warga bumi yang baik, lihat surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1-18, baca dan amalkan. Dengan nada bertanya, ayat ini melarang kaum muslimin untuk mencoba memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu berusaha untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa tidak ada jalan bagi kaum muslimin dan bagi siapapun untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah, karena keingkaran dan kefasikan mereka. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa kaum muslimin tidak boleh ragu dalam menghadapi orang-orang munafik. Perintah Allah untuk berperang dan membela agama harus dilaksanakan, dan semua penghalang haruslah disingkirkan. Kaum muslimin harus bersatu padu dalam sikap dan perbuatannya untuk menghadapi golongan-golongan munafik serta musuh-musuh Islam yang lain. Makanya kita bersyukur kemarin tanggal 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional. Ini cikal bakal ya umat-umat yang baik. Jadi kalau para pemuda-pemudinya ini orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi pelajar yang terpelajar, nantinya dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan diri kita ini bisa menjadi solih-solihah, dan juga anak cucu kita solih-solihah, dan bumi ini mudah-mudahan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang solih-solihah. Mereka yang berbuat keji dan mungkar, mudah-mudahan dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa bertobat, mengakui segala kesalahannya. Umat yang sedang bertempur, yang sedang mendolimi saudaranya, mudah-mudahan di Palestina Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat yang sedang ada peperangan di sana. Mudah-mudahan yang wafat mereka termasuk wafat dalam keadaan syahid dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami dan juga guru-guru kami, dan juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.